Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mursidahto. Pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN yang ada pada bab 1. Tepatnya ada di kelas 8, yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis supaya bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang nantinya akan kita bahas. Mungkin nanti ada materi yang penting bisa dicatat. Kemudian langsung saja yuk kita mulai penjelasan video pada kesempatan ini. Sebelumnya kita awali belajar kita dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke. Kita bahas dulu kompetensi dasar yang ada pada materi kali ini. Yang pertama ada ranah kognitif atau pengetahuannya, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah ranah kognitifnya atau pengetahuannya. Yang kedua yaitu ada menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan ranah keterampilan yang akan dibahas. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu: yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sudah diketahui kompetensi dasarnya, juga indikator pencapaian kompetensi. Kita bahas tentang peta konsepnya. Nah, peta konsep di sini saya gambarkan bahwa ada subbab materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di mana dalam subbab ini kalian akan mempelajari pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Memasuki subbab yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Sama seperti yang pertama, di subbab yang kedua ini kalian juga akan mempelajari tentang pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, untuk subbab yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini setelah kalian pelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup, selanjutnya adalah apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Arti pentingnya itu apa sih? Nah, ini adalah 3 submateri yang akan kita pelajari. Kita mulai saja subbab yang pertama. Subbab yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dijelaskan bahwa semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Jadi, semua negara di dunia itu wajib punya yang namanya dasar negara. Fondasi tersebut bisa berupa ciri, cita-cita, acuan dan tujuan yang akan dicapai yang tentunya berbeda dari negara lainnya. Jadi yang namanya fondasi negara atau dasar negara antara satu bangsa dengan bangsa lainnya itu berbeda. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa
segala hal penyelenggaraan ketatanegaraan dalam bidang apapun itu harus sesuai dengan Pancasila atau Pancasila sebagai dasarnya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti itu. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 keempat atau 1945 alinea keempat. Alinea keempat ada di sini ya. Nah, tepatnya yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, pernyataan ini dari maka disusunlah sampai dengan berdasar kepada ini menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar dari negara Indonesia, di mana setelah pernyataan ini ada pernyataan lanjutan yaitu bunyi dari Pancasila itu sendiri. Kalau lebih jelasnya bisa dilihat di alinea keempat, yaitu berdasar kepada yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di dalam alinea keempat ini selain mengandung pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara, juga dicantumkan bunyi Pancasilanya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut subbab materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau tadi sebagai dasar negara, sekarang sebagai pandangan hidup. Dilihat di sini, Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga way of life, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia. Haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, nah, jadi di sini maksudnya adalah seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang bentuknya bisa sikap ataupun perilaku itu harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu setiap silanya itu punya nilai-nilai tersendiri atau butir-butir penerapan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, butir-butir itu atau nilai-nilai luhur Pancasila itu yang diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Jadi pandangan hidup itu dijadikan arah atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Nah, apa yang terjadi jika suatu negara itu tidak punya tujuan hidup atau pandangan hidup? Nah, di sini dijelaskan juga tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Jadi ketika tidak punya tujuan hidup atau pandangan hidup, mau dibawa kemana negara ini kalau tidak punya arah? Akibatnya adalah ketika ada masalah yang timbul, baik itu dari dalam negeri, dari masyarakatnya, ataupun dari luar negeri, dari dunia, persoalan dunia, itu
akan susah atau tidak mudah diselesaikan karena memang tidak punya pandangan hidup. Jadi pandangan hidup itu sangatlah penting bagi suatu bangsa. Kemudian, mengapa harus Pancasila yang dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Kenapa sih harus Pancasila? Kita lihat jawabannya. Para pendiri negara, ini termasuknya adalah Insinyur Soekarno. Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Nah, di sini dijelaskan sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, ini juga sama saja dengan materi yang tadi tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dijadikan pembeda atau berbeda antara dasar negara Indonesia atau bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Apa alasannya? Nah, alasannya di sini karena Pancasila itu mempunyai ciri khas bangsa Indonesia. Gimana ciri khas bangsa Indonesia? Kita punya yang namanya banyak ragam suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan semuanya itu bersatu menjadi satu, yaitu Indonesia, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan itu berbunyi bahwa atau berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun negara Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, berbeda suku, agama, ras, dan bahasa, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Indonesia, dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Jadi sudah dipilah-pilah sebagai suatu kepribadian bangsa Indonesia, kemudian dijadikan satu dalam Pancasila, diterapkan dalam sila pertama sampai dengan sila ke-5, seperti itu. Kemudian untuk subbab materi yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kita garis bawahi dulu di sini adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila ke-1, sila ketiga, dan dilandasi sila ke-1 dan sila ke-2, dan seterusnya. Nah, kita bahas sedikit di sini. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Kita tahu bersama bahwa sila dalam Pancasila itu ada 5 sila. Baik itu dari sila pertama yang bunyi ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kok bisa disebutkan di sini Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan? Yang utuh karena memang Pancasila itu dari sila pertama sampai kelima itu sudah satu paket. Dan saling berkaitannya adalah maksudnya di sini dari sila pertama yaitu sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu menjadi pokok atau sila terpenting dari Pancasila, yang dimana sila pertama ini melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sila kedua sampai kelima ini harus sesuai dengan sila pertama yaitu sila ketuhanan. Begitupun sila kedua. Sila kedua itu dilandasi sila pertama karena memang tidak boleh bertentangan dengan sila yang pertama. Kemudian melandasi sila ketiga, keempat, dan juga kelima. Jadi sila kedua melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitupun sila ketiga. Sila ketiga berarti dilandasi oleh sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga ini melandasi sila keempat dan juga sila kelima. Begitupun sila keempat juga
dilandasi sila pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan kemudian sila keempat ini juga melandasi, yang nantinya akan melandasi sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu sila kelima ini dilandasi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana sila terakhir ini dilandasi oleh 4 sila yang ada di atasnya. Seperti itu. Karena hal itu, mereka menjadi satu paket dan saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mempermudah kalian untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pada materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.